Halo sahabat Britoto semua, ketemu lagi dengan saya Dylan. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tuntas soal membersihkan eksterior, soal membersihkan interior. Kali ini kita akan membahas soal proteksi cat mobil. Nah, di ujung sambungan video call kita masih ditemani dengan Christian Revosetiono, Managing Director dari Crystal Gloss Auto Protection. Penasaran kan apa aja? Saksikan video ini sampai selesai ya. Korevel, sekarang kita mau berbicara soal proteksi cat mobil ya. Oke. Pertanyaan yang paling mendasar, kenapa sih kita butuh perlindungan lagi untuk cat mobil kita? Pada dasarnya sih, pada saat kita membeli satu kendaraan, mungkin tujuan utamanya adalah kita menjaga value dari kendaraan tersebut. Memang value kendaraan itu bisa terpengaruh dengan kondisi kendaraan. Faktor X yang terjadi adalah karena iklim di Indonesia yang cukup drastis, pada saat musim hujan, musim panas, kita menghindari mobil itu dari jamur. Dengan adanya proteksi, water spot ataupun jamur akan lebih sulit bertumbuh. Itu yang pertama. Nomor dua, panasnya iklim itu akan mempengaruhi warna dari cat. Itu akan terjadi oksidasi warna. Kalau misalkan kita lihat warna mobil hitam, itu bisa terlihat agak keabuan atau mungkin kita bilangnya butek lah. Dengan adanya proteksi, kita akan lebih melindungi ke warna kendaraan juga. Jadi hal-hal tersebut adalah menjaga supaya umur kendaraan menjadi lebih panjang. Otomatis itu akan membicarakan pada value jangka panjang kendaraan tersebut. Gitu bro. Lalu apa saja sih jenis-jenis lapisan perlindungan untuk cat mobil ini? Oke, kalau untuk jenis lapisan proteksi buat cat, itu sejauh ini kita baginya tuh ada lapisan wax, habis itu disempurnakan kembali. Kalau wax ini biasa berbahan dasar karnauba, bahan bakunya natural ya. Terus polimer, itu menggunakan namanya habis wax sealant. Setelah sealant, pengembangannya lagi ada yang namanya coating protection. Di coating protection tuh yang orang sebut ada glass coating, nano ceramic coating, for everything yang berbahan dasar SiO2, silika, gitu bro. Oke. Apa sih yang membedakan antara wax, sealant, dengan coating ini? Jadi kita kalau untuk perbandingannya adalah dari tiga tadi, perbedaannya adalah durasi ketahanannya. Nah, kalau untuk produk ini sendiri, tadi saya sudah urutkan mulai dari ketahanan yang paling bawah sampai yang paling tinggi. Buat sekarang, ketahanan proteksi yang paling tinggi adalah di nano ceramic coating. Gitu bro. Oke. Lalu untuk wax, sealant, dan coating ini masing-masing sebetulnya bertahan berapa lama sih? Mostly yang gua baca dan gua pernah coba juga, di produk-produk wax itu akan dicantumkan untuk durability kurang lebih untuk 3 bulan tuh. Untuk sealant sendiri durasinya biasa mereka klaim 5 bulan sampai 6 bulan. Kalau coating variatif dari produknya sendiri, ada yang mengklaim 12 bulan, ada yang klaim 24 bulan bahkan 5 tahun. Nah, for the real, setelah gua coba untuk semua produk dan sesuai dengan iklim di Indonesia, wax itu biasanya sih pada saat diklaim 3 bulan, realnya itu dia akan memproteksi dengan baik itu 1-2 bulan. Jadi itu mungkin mereka klaim dengan iklim di tempat lainnya. Jadi memang berbeda untuk di Indonesia. Untuk sealant sendiri biasa diklaim 5-6 bulan, kita cut off sampai durasinya 6,5 deh. Kurang lebih tahan 3 bulan. Jadi biasa saya lihatnya tuh dari di botol, biasa ada penjelasan untuk durability, saya akan cut 50%-nya itu durasi real di Indonesia, gitu kurang lebih. Jadi intinya bukan bagus apa enggaknya, kita make sure aja setelah aplikasi, contoh kita aplikasi wax, setelah durasinya diklaim 3 bulan, nah biar aman setelah 1,5 bulan aplikasi wax lagi aja, gitu, supaya proteksinya maksimal. Tadi setelah kemampuannya berkurang karena durasi itu ya, kita apakah perlu menghilangkan lapisan perlindungan sebelumnya kah? Atau kita langsung timpa aja di atas? Tergantung kondisi. Apabila kondisi baret-baretnya masih minim,
hanya efek daripada wax tersebut yang sudah menurun. Contoh yang saya bilang menurun nih, dengan aplikasi wax otomatis si kendaraan memiliki efek hidrofobik atau efek daun talas. Apabila efek daun talasnya sudah menurun cukup jauh, lebih dari 60%, lebih baik kita retouch kembali, hanya memberikan proteksinya saja. Kalau misalkan untuk coating ini kan lebih rumit ya pasti ya. Nah ini apa dikupas dulu kah coating yang lamanya? Kita anggap mobil yang sudah terproteksi dengan coating. Umumnya adalah kita merekomendasi untuk perbaruan coating sekitar 1 tahun sampai 2 tahun 1 kali, tergantung kondisi kendaraan. Kalau misalkan kita proteksi dengan wax, ini perbedaannya ini akan terlihat. Pada saat kita wax diklaim ketahanannya 3 bulan, 1,5 bulan saya akan rekomendasi untuk retouch untuk wax kembali. Kalau untuk coating, saya rekomendasi selama periode 1 tahun itu tidak perlu wax, tidak perlu apapun, paling hanya butuh obat booster perawatan si coating tersebut. Tapi itu biasa akan direkomendasi dari tempat perawatan kendaraan masing-masing. Sebetulnya coating ini perawatannya lebih simpel, tapi setelah baretnya menumpuk, misalkan sudah 1 tahun atau 2 tahun, kita akan kupas kembali lapisan dasarnya. Sebetulnya bukan kupas sih, kita harus leveling baretnya kembali supaya benar-benar kinclong total gitu. Nah, pada saat kita leveling, otomatis coating yang lamanya akan terbuang. Disitulah kita butuh untuk memperbarui si coating kembali. Lalu pemakaian wax, sealant, dan coating. Misalkan kita sudah mobil di coating, lalu kita wax lagi. Ini sebenarnya boleh nggak sih dipakai bersamaan seperti itu? Tidak rekomendasi, bro, jawabannya. Jadi, setiap produk proteksi, wax, sealant, dan coating memiliki efek yang berbeda-beda. Dengan kita sudah menggunakan coating, efek daun talas atau hidrofobiknya bisa saya bilang sangat awet dan bagus. Dengan kita timpa coating dengan wax, yang kita takutkan adalah efek hidrofobiknya akan mengikuti wax, which is belum tentu lebih baik daripada efek daun talas atau hidrofobik si coating sendiri. Jadi jangan menumpukan sesuatu yang akhirnya akan merusak efek yang lebih baik. Oke, Korevel, mungkin sahabat Grid Auto semua mungkin ada yang masih bingung nih. Bagaimana sih pengaplikasian coating di mobil? Boleh tolong dijelaskan nggak secara singkat mungkin prosedur mengcoating mobil ya? Jadi untuk prosedur aplikasi coating, kita jelaskan step-nya aja. Jadi yang pasti tahap pertama adalah cleaning. Cleaning itu mencakup pencucian kendaraan secara detail. Nah, yang kedua adalah kita menghilangkan noda-noda aspal kendaraan yang tadi bro juga udah secara tersusun menjelaskannya. Itu hilangin aspal sangat penting. Lalu apabila bagian cat kendaraan kasar atau ada overspray, itu bisa menggunakan clay. Clay itu berguna untuk dekontaminasi segala daki-daki yang menempel pada permukaan cat. Lalu kita masuk ke tahap kompon namanya. Kompon itu untuk menghilangkan baret-baret pada kendaraan. Nah, setelah tahap kompon, kita akan menaikkan kilap kendaraan dan menyempurnakannya dengan step polish, kita bilangnya. Setelah step polish, baru kita melakukan final inspection, pengecekan secara detail. Kita pastikan pembersihannya sudah baik, detailing kerak-keraknya sudah bagus, jamur sudah tidak menempel. Baru tahap setelah polish, setelah final inspection, kita akan melakukan proteksi. Proteksinya tinggal milih aja. Proteksinya mau pakai wax kah, sealant kah, ataupun coating. Prosedurnya sama, bro. Jadi coating dan yang lain sama juga prosedurnya. Bedanya kalau sebelum coating kita final inspection sekaligus menghilangkan residu obat poles yang telah kita aplikasi. Jadi supaya coating tidak menempel sama minyak lah gitu istilahnya. Jadi coating betul-betul menggigit pada permukaan kendaraan dengan baik. Nah, untuk pemakaian coating ini, alat-alat yang dibutuhkan apa aja sih sebetulnya? Untuk aplikasi coating itu menggunakan namanya aplikator blok, busa bentuknya kotak, dan dilapiskan dengan kain sweat. Lalu kita akan teteskan produk coating yang sudah dimiliki. Habis itu tinggal diaplikasikan ke kendaraan dengan pola vertikal dan horizontal. Jadi kita make sure bahwa si coating betul-betul menempel rapat pada kendaraan. Setelah dia cukup mengering, jadi biasa ada buffing time dari setiap produk coating ya. Misalkan let's say 15 menit setelah aplikasi kita lap, pastikan lap
bersih total. Karena kalau sampai dia mengering, kita bilangnya smearing atau berawan lah, ngelapnya nggak bersih. Otomatis setelah dia mengering, akan lebih sulit menghilangkannya dan mengulang lagi dari tahap compound lagi. Jadi kunci untuk aplikasi coating, prosesnya seperti tadi, finalnya adalah lap yang bersih. Lalu untuk pengaplikasian wax untuk sendiri kita di rumah, ini sebaiknya gimana sih? Ada tips khususnya nggak bagaimana kita mengaplikasikan wax untuk mobil di rumah? Ini gue bahasnya sekaligus kali ya, karena untuk aplikasi wax dan sealant sama. Nah, sama. Jadi kalau untuk aplikasi wax dan sealant, tetap nomor satu adalah kita make sure mobil itu sudah bersih dari debu-debu yang menempel. Permukaan catnya juga sudah bersih. Aplikasinya kita menggunakan aplikator pad. Itu busa berbentuk bulat yang bisa dibeli secara retail, sudah banyak banget sih. Kalau untuk aplikator pad sendiri, itu tinggal kita teteskan wax ataupun sealant. Habis itu kita akan aplikasi ke mobil dengan gerakan memutar pelan-pelan. Cuman untuk tambahan aja nih, kebetulan kalau gua pribadi, aplikator padnya gue akan celupkan ke dalam air dulu, habis itu gue peras jadi setengah lembab lah. Nah, aplikasi waxnya akan lebih ringan. Dengan aplikasi wax lebih ringan, satu, produk lebih irit, nomor dua, kita akan less scratch. Kita menghindari baret hasil dari memutar tadi, gitu. Setelah beres, kita pastikan wax sudah bonding sama cat, itu tinggal pengelapan dan make sure aja penggunaan wax jangan terlalu tebal juga. Karena penggunaan wax yang terlalu tebal, akhirnya residu itu akan meningkatkan resiko untuk water spot tadi. Jadi gunakan wax secukupnya aja dan lap yang bersih. Untuk wax sendiri kan biasanya ada cair, ada yang paste wax. Ini ada perbedaannya nggak sih? Itu hanya perbedaan bentuk sih bro yang gue lihat. Cuman kalau saya pribadi, untuk penggunaan itu dengan wax yang paste, itu akan lebih irit ya kalau saya lihat. Tapi tentunya dengan aplikasinya, biasa saya menggunakan satu produk, dia kaleng, itu bentuknya paste. Gue akan aplikasinya itu gue tempelkan aplikator pad ke kalengnya. Nah, yang saya hindari adalah pasir dari aplikator pad akan terkumpul di dalam kaleng tersebut. That's why gue akan pilih yang liquid. Menurut gue lebih steril, but agak lebih boros sedikit. Oke, Corevel terakhir. Nih kalau sahabat Great Auto semua pengen main-main ke tempatnya Corevel, kita bisa mampir kemana ini? Jadi buat sahabat Great Auto, kalau mau mampir, welcome banget. Kita ada Crystal Gloss Auto Protection berlokasi di Kelapa Gading. Bisa langsung add kita atau follow kita di Instagram crystalgloss_auto protection. Kalau pengen butuh direction, kita akan kirimkan share log kita lewat Google Maps. Terima kasih Corevel udah meluangkan waktunya ya dan juga berbagi ilmu dengan kita semua. Oke, jadi sahabat Great Auto, itulah perbincangan saya dengan Christian Revo Setiono, Managing Director dari Crystal Gloss Auto Protection. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Great Auto semua. Nah, kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, dan buat yang belum, subscribe, dan jangan ketinggalan untuk menekan tombol bell notification, supaya kalian tidak ketinggalan dengan video Great Auto Tips yang terbaru. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.